Ini saya ingin membahas tentang 17 tahun hilangnya kru Jejak Petualang. Jejak Petualang merupakan salah satu program yang menampilkan petualangan di alam Indonesia. Acara ini tayang di salah satu stasiun TV lokal. Para pembawa acara dan kru secara totalitas dan profesional menyajikan bertahan hidup di alam tanpa settingan. Jalanan ekspor di Papua yang dimulai kira-kira sejak April 2006 yang lalu mengalami insiden tak terlupakan bagi para kru bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan ini, tim Jejak Petualang kehilangan salah satu kameramennya bernama Bagus Dwi. Sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau saya ada video terbaru ada notifikasi yang masuk ke channel YouTube kalian. Oke, gak perlu banyak basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Bagus Dwi, kameramen Jejak Petualang yang hilang 17 tahun yang lalu. Bagus Dwi lahir pada tanggal 13 Agustus 1980. Sejak kecil, ia mencintai dunia traveling dan petualangan. Ia adalah anggota klub pecinta alam semasa SMA dan kuliah. Kecintaannya terhadap traveling membawanya menjadi seorang kameramen di suatu saluran TV lokal. Sebelum akhirnya menjadi kameramen untuk tim Jejak Petualang. Pada tahun 2006, Bagus Dwi menjadi salah satu kameramen yang ikut meliput tim Jejak Petualang Ekspor Papua bersama 4 kru lainnya. Perjalanan dimulai kurang lebih selama 50 hari. Rencananya, tim tersebut akan ekspor ke beberapa tempat dan suku pedalaman yang ada di Papua. Setelah lebih sebulan mereka mengelilingi Papua, mereka dijadwalkan untuk mengunjungi Timika setelah mendatangi suku Asmat, Papua. Transportasi yang bisa diakses yaitu jalur air atau jalur udara. Medina mengatakan bahwa pada saat itu pesawat dengan jadwal ke Timika dan 1 minggu sekali, dan itu pun selalu penuh. Tim pun akhirnya setuju untuk melanjutkan perjalanan menggunakan jalur air, yaitu menggunakan longboat, ditemani oleh 3 orang warga lokal. Saat itu kondisi ombak laut cukup tinggi, bahkan mereka beberapa kali berhadapan dengan ombak yang lebih tinggi dari mereka, membuat kapal terombang-ambing hingga akhirnya mesin kapal sempat berhenti dan membuat mereka tergulung oleh ombak. Saat itu Medina Kamil, pembawa acara, Dodi Jonjaya, produser, Wendy Muhammad Firman, asisten produser, dan Budi Kurniawan, kameramen, melompat dari longboat untuk menghindari ombak. Bahan berceceran di mana-mana. Semuanya panik mencari barang untuk diambil untuk dijadikan pelampung dan pelampung yang mereka bawa sendiri. Medina saat itu dekat dengan derryboat, langsung bersandar pada derryboat yang mengapung di air. Ketiga orang lainnya yang juga melompat akhirnya bisa bersatu bersama Medina untuk mengapung di derryboat. Sementara itu, Bagus yang tidak melompat berusaha menaiki longboat yang sudah kembali bersama 3 orang warga lokal tersebut. Setelah mereka berhasil naik ke longboat yang sudah kembali, Bagus berusaha melemparkan tali kepada Medina agar mereka bisa bersatu kembali. Sayangnya, ombak yang ganas malah menyapu keduanya semakin menjauh. Hingga akhirnya mereka berhasil ditemukan oleh tim SAR yang mencari keberadaan mereka menggunakan speedboat. Mereka berpikir bahwa ketiga warga lokal itu mengetahui kondisi alam sekitar yang baik sehingga setidaknya Bagus akan selamat lebih dahulu. Mereka juga berharap Bagus sampai di pulau besar tepatnya dan berusaha mencari pertolongan untuk membantu mereka. Sementara itu, mereka terombang-ambing di laut Arafu, Papua selama kurang lebih 24 jam hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pulau kecil. Di sanalah mereka terdampar selama 4 hari. Selama di pulau, mereka berusaha bertahan hidup dengan memakan hewan-hewan kecil di sekitar pulau, menampung air hujan untuk diminum. Yang masih dalam keadaan lemas, mereka langsung menanyakan kabar Bagus. Namun sayangnya tim SAR mengatakan bahwa hanya mereka yang baru ditemukan. Pencarian Bagus Dwi dan ketiga warga lokal masih berlangsung selama 2 bulan dengan mengerahkan tim SAR warga lokal dan TNI. Dalam 2 bulan tersebut juga berbagai cara dilakukan untuk menemukan Bagus, termasuk menggunakan ilmu spiritual. Medina mengatakan bahwa mereka sempat gunakan jasa dukun untuk menemui Bagus.
Namun dukun tersebut memprediksi bahwa tubuh Bagus tidak akan kembali. Hingga saat ini, Bagus Dwi dan ketiga warga lokal belum ditemukan. Tidak ada satupun bahan bukti yang tercecer di laut tersebut, termasuk lembut yang mereka tumpangi. Semuanya hilang bak di telan laut. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga kita berdoa Bagus Dwi dan ketiga warga lokal bisa ditemukan dan pulang dengan keadaan apapun. Karena terjadi kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya kalau saya ada di tombol notifikasi yang masuk ke channel YouTube saya. Oke, see you next time.